Gue mau ngebahas tentang hak siar. Kenapa gue ngebahas hal ini? Karena gue agak rasanya gimana ya, agak-agak mulai eh, ada satu ya hal yang apa namanya numpuk di otak dan pengen gue keluarkan, itu adalah tentang eh, problem orang-orang yang pengen nonton event olahraga di TV tapi mereka nggak bisa nonton karena syaratnya yang pertama diacak, yang kedua kan harus apa namanya mesti nonton di TV terestrial, bukan di parabola maupun di media digital begitu, media digital kayak YouTube, Facebook dan yang lain-lainnya gitu. Nah, gue mau ngebahas ini karena banyak-banyak yang protes tuh. Kadang-kadang kalau misalkan ada stasiun TV gitu yang nayangin program bukan program gitu, program olahraga, banyak tuh yang protes ke pihak stasiun TV, katanya kok acara ini diacak sih gitu-gitu. Kenapa acara ini diacak sih? Kita mau nonton gitu loh. Kenapa diacak? Nih mau mempersulit kita. Katanya stasiun televisi ini mempersatukan bangsa, tapi acara kayak gini kok diacak gitu. Ini bukan mempersatukan bangsa, ini malah memecah belah gitu. Bahkan sampai ada yang ngaco-ngaco nih gitu. Komentar-komentar gitu. Nah, lu pada yang komen kayak gitu, lu mesti dengerin apa yang akan gue jelaskan. Jadi program olahraga, entah itu sepak bola lah, entah itu volley, entah itu basket, entah itu berenang, entah itu catur atau apapun lah, itu yang penting program olahraga yang skalanya internasional atau skalanya mendunia. Dalam menayangkan sesuatu, stasiun televisi itu ada yang namanya hak siar or proper apa namanya, atau yang bisa dibilang broadcast right atau hak siar lah istilahnya kayak gitu yang mudah di Indonesia. Apa itu hak siar ya? Gue akan jelasin. Hak siar itu adalah sebuah hak yang dipunyai oleh penyelenggara atau pemilik sebuah event untuk menayangkan event yang mereka punya untuk ditayangkan di televisi dengan berbagai apa namanya? Dengan menyerahkan seluruh apa namanya effort gimana sih gue bilangnya apa ya, kayak penyelenggara bikin acara nih, acaranya bakal ditayangin ke stasiun TV ini, itu berarti si stasiun TV yang ini punya hak siar untuk nayangin si event itu. Nah, sama seperti program olahraga, contohnya aja nih, gue kasih contoh Premier League deh. Premier League yang punya hak siarnya adalah Mola TV, sehingga Mola TV misalnya gini, Premier League kan ini pihak penyelenggaranya adalah dari orang Inggrisnya sana kan. Nah, pihak dari penyelenggaranya Premier League ini ngasih ngasih kepercayaan kepada Mola TV untuk nayangin seluruh matchnya, sehingga kesimpulannya adalah Mola TV punya hak untuk nayangin Liga Inggris gitu. Itu namanya hak siar, oke. Nah, kalau ditanya bagaimana stasiun televisi bisa dapat hak siar, sebenarnya caranya ini gini. Dari pihak penyelenggara yang mempunyai hak siar secara penuh, dalam hal ini kaitannya sebagai contoh yang tadi Premier League, itu kan Mola TV kan yang punya hak siar penuhnya. Nah, dari Mola TV ini ngasih kepercayaan juga untuk TV nasional. Alasannya adalah gampang, karena yang namanya event olahraga di TV gratis itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Bayangin aja kalau misalkan nggak ada, lu kalau nonton bola dari zaman dulu emang lu mau lewat mana gitu. Jadi dari pihak Mola TV ngasih kepercayaan ke stasiun televisi untuk nayangin programnya. Nah, dengan perjanjian. Nah ini kalau misal kan ada yang protes itu, kan namanya hak siar, kenapa ada perjanjian segala? Ada hak siar yang pakai perjanjian dan ada yang tanpa perjanjian. Nah ini, kalau yang tanpa perjanjian itu adalah biasanya event-event yang memang skalanya hanya untuk nasional, yang pertama. Yang kedua, memang targetnya nggak cuma orang sini aja, tapi targetnya akan lebih luas lagi audiensnya. Itu kalau hak siar tanpa adanya peraturan atau tanpa adanya perjanjian. Itu untuk beberapa event aja yang memang pasar atau targetnya adalah di luar
kawasan atau mungkin lebih luas lagi lah daripada orang sini. Misalkan contohnya aja, misalkan eventnya apa ya? Misalkan eventnya pilpres lah. Nah, bisa tentang gitu. Pilpres kan yang debat pilpres lah gampangnya. Debat pilpres itu kan yang punya yang nyelenggarain KPU. KPU ngasih kepercayaan ke beberapa TV untuk nayangin debat. Nah, berarti itu artinya pihak stasiun TV punya hak siar untuk nayangin debat tersebut. Nah, kalau kalau lu lihat acara debat ya, di digital bisa ditonton, di parabola bisa ditonton, di TV biasa bisa ditonton. Itu kenapa? Karena memang namanya hak siar ini, hak siar untuk nonton untuk debat, acara debat ini memang untuk seluruh rakyat Indonesia. Gak cuma itu, tapi itu juga untuk audiens yang lebih luas lagi. Bisa untuk mereka yang orang Indonesia yang di luar negeri, sehingga mereka pengen nonton debat gitu kan, daripada susah-susah harus kita balik ke Indonesia, kita bisa nonton secara digital atau secara secara satelit gitu kan. Itu namanya hak siar yang tanpa perjanjian. Nah, untuk yang event olahraga yang skalanya dunia, entah Premier League lah, entah La Liga, atau mungkin Piala Dunia ya bahkan, itu ada hak siarnya, emang ada hak siarnya, tapi dengan perjanjian. Kalau masih ada aja yang bertanya kenapa ada perjanjiannya, ya itu emang ada perjanjiannya, emang dari pihak penyelenggaranya aja yang memang ngasih perjanjian ke pihak stasiun TV-nya. Nah, perjanjiannya apa aja biasanya? Nah, untuk program seperti ini, untuk olahraga lah, seperti ya event olahraga lah, biasanya kan event olahraga kan yang sepak bola, entah yang bulu tangkis, entah yang basket, entah yang volley dan yang lain-lainnya. Itu ada beberapa perjanjian yang harus dipatuhi. Jika tidak, itu akan kepercayaan tersebut bisa dicabut. Yaitu yang pertama, wilayah siaran. Nah, untuk wilayah siaran ini biasanya si pemilik hak siar secara penuh akan memberikan kepercayaan kepada stasiun TV, tapi dengan catatan harus berdasar wilayah pemancarnya. Dalam hal ini, biasanya event sepak bola itu kalau misalkan dari si yang punya hak siar penuh ke kita, ke stasiun televisi yang ada di negara kita, itu ngasih perjanjian bahwa wilayah yang bisa untuk disaksikan itu adalah cuman wilayah lokal Indonesia saja, tidak bisa sampai negara lain. Sehingga siarannya hanya bisa dengan terestrial. Kenapa milih terestrial? Kenapa nggak satelit dan yang lain-lainnya? Soalnya terestrial itu cuman kawasannya mungkin cuman beberapa daerah terpencil aja sih. Tapi itu juga dengan terestrial itu tidak akan merembet ke daerah lainnya, karena yang namanya antena, namanya saluran antena biasa ya, antena terestrial itu jangkauannya mungkin cuma beberapa kilometer sih, dengan frekuensi berapa hertz gitu, menjangkaunya berapa kilometer lah, semacam itu. Yang pasti intinya gini deh, jaringan terestrial itu intinya hak siar untuk event-event kayak gini cuman untuk wilayah lokal aja, wilayah lokal Indonesia. Mungkin ada yang tanya lagi, kenapa nggak pakai satelit sih? Kan satelit lebih jernih gambarnya gitu kan. Kenapa nggak pakai satelit? Alasannya gampang aja, karena negara lain bisa mengakses satelit itu kan. Namanya teknologi parabola, semua negara tuh ada. Semua negara ada, Amerika ada, India ada, Zimbabwe ada, Singapura ada, Korea ada, Jepang ada, Korea Utara pun ada, Rusia pun ada. Jadi karena teknologi ini ada di seluruh negara dan secara akses bisa sebebas mungkin bisa mengakses, maka bisa dibilang ini untuk jangkauan siaran nggak disebut lokal lagi, tapi bisa lebih lagi gitu loh, bisa lebih dari nggak cuma satu negara, tapi bisa multi nation, lebih satu atau dua lebih negara bisa mengakses dengan gratis. Terus tapi kan ada yang lewat pay TV, ya pay TV bisa. Cuma kembali lagi dengan alasan yang tadi gue bilang bisa diakses secara bebas itu. Nah, terus lagi gini, misalkan ada kasus nih, ada Liga BBVA atau Liga apa namanya, Liga Jerman, Liga Jerman. BBVA itu apa sih?
lupa, Spanyol ya, Liga Spanyol deh, BBVA. Liga Spanyol yang nayangin RCTI, oke. Tapi yang punya hak siar penuh beIN Sport, oke. Kemudian kalian nonton acara tersebut lewat pay TV dan nontonnya di RCTI. Dan jadi pertanyaan, kenapa di RCTI nggak bisa kok diacak gitu? Padahal kan pay TV malah harusnya kalau dengan pay TV kan kita bisa lebih terjamin, kita bisa nonton secara bebas dong. Kembali lagi ke hak siarnya dan juga perjanjiannya yang tadi. beIN Sport sebagai hak siar yang punya hak siar secara penuh itu ngasih kepercayaan ke RCTI, itu juga ada perjanjiannya juga sih. Perjanjiannya bisa jadi perjanjiannya cuma bisa lewat terestrial, sehingga ketika lo nonton program itu di RCTI akan diacak. Nah, karena lo pakai PTV, harusnya kalau pakai PTV yang punya hak siar penuh ini pasti juga siaran di PTV tersebut lo. Paham nggak maksud gue? Jadi misalkan lo punya, misalkan PTV-nya contohnya apa ya? MNC Vision deh. Lo pakai MNC Vision, lo nonton BBVA, lo nonton di RCTI tapi diacak. Tapi untuk yang punya right penuh kan misalkan beIN ada di MNC Vision, kenapa lu nggak nonton di beIN aja? Kan gampang kan? Itu lu ada gambaran dah, udah ada gambaran kan, kayak gitu maksud gue. Terus kalau tanya Mola TV, ini kan mungkin lu baru dengar nama Mola TV ini. Sebenarnya Mola TV ini apa sih? Semacam beIN Sport, oke, semacam beIN Sport. Ya gitu ya, itu semacam beIN Sport. Dia juga nayangin apa namanya, bukan berita, apa sih, program olahraga gitu dengan hak siar yang penuh gitu kan. Tapi bedanya kalau beIN Sport ini mungkin untuk aksesnya hanya bisa untuk udah bisa digital sih sebenarnya, tapi kebanyakan beIN Sport itu bisa diakses di OTT, ada OTT, video.com ada, dan juga di pay TV. Mola TV sama pay TV juga. Cuman kan kalau Mola TV ini ada device sendiri, ada jaringannya sendiri gitu kan. Kalau Mola TV itu sepertinya lebih ke digital, lebih banyaknya ke digital. Makanya kalau misalkan lihat Premier League, lo bisa tuh nonton di handphone kan, nonton di aplikasi Mola TV di handphone, atau lo nonton di website, bisa. Dan juga Mola TV juga ada layanan ininya juga sih, apa, layanan parabolanya juga di Matrix Mola TV. Parabola ada. Kalian kalau misalkan penasaran dengan Mola TV, kalian bisa coba langganan di sana. Lalu Mola TV juga ada yang ini juga sih, apa namanya, streaming box bentuknya kayak decoder, tahu kan decoder yang Android TV, nah semacam itu. Lo kalau mau nonton Liga Inggris lewat Mola TV, lo bisa beli alat ininya sih, alat apanya, Android TV-nya lo pasang di TV, cuman butuh koneksi internet, bebas lo nonton Premier League. Yang penting intinya Mola TV itu layanannya hampir sama seperti beIN Sport, mungkin seperti beIN Sport, cuman mungkin Mola TV lebih ke digitalnya karena memang lebih banyak beroperasinya adalah digital, bukan di apa namanya, bukan di parabola. Kalau parabola kan dia juga harus ada berbayar juga kan, gitu. Nah kemudian kalau misal ada yang juga tanya nih, tapi kok fiturnya di Mola TV, kalau kita mau nonton Liga Inggris cuma beberapa liga doang, kenapa kita nggak bisa nonton liga yang lain? Nah kalau di Mola TV itu ada, kalau kalian mau nonton pertandingan lain yang memang eksklusif dan nggak bisa, kalau misalkan di aplikasi gratis dan dan lu nggak langganan biar bisa diakses gitu, lu cuma langganan aja sih, langganan premium, paket premium berapa ribu sih, gue lupa juga sih. Karena gue kalau nonton Premier League paling juga di TV, nggak pernah tuh yang namanya langganan lewat Mola TV. Buang duit gue juga sih. Gue lebih banyak nontonnya di mungkin gratisan, jadi liganya mungkin kalau kita nonton gratisan liganya nggak terlalu menarik gitu kan. Tapi ya itu konsekuensinya kita nonton secara gratisan, liganya udah nggak menarik, yang pertama, yang kedua liganya juga ya gitu-gitu doang gitu. Sehingga kalau kita mau nonton liga yang super big match atau yang lain, kita harus langganan. Tapi selagi pihak TV-nya berani bayar dengan biaya yang lebih besar untuk nayangin super big match, mending nonton TV aja sih daripada langganan. Gitu. Untuk yang tadi gue kasih lihat apa namanya,
jadwal untuk pertandingannya. Sebenarnya untuk 3 minggu 3 minggu pertama ini kayaknya kurang terlalu menarik karena tim-tim yang main belum terlalu menarik untuk kita tonton gitu. Karena biasanya kan paling banyak kalau nggak Arsenal, Liverpool, MU, Manchester United atau Chelsea. Ada sih beberapa klub lain, tapi kebanyakan tuh 4 ini. Jadi untuk kalian yang nonton yang nonton Premier League mungkin nggak akan terlalu tertarik untuk nonton yang 3 minggu pertama ini. Ya tunggu aja lah bagaimana net menayangkannya kembali, menayangkan lagi Super Beach Match atau match yang lainnya lah. Yang pastinya harapannya tim kesayangan kita atau tim kesukaan kita yang main gitu ya. Sehingga kita bisa nonton secara langsung, karena ribet bro, nonton di mall itu ribet banget, kita harus langganan lah, kita harus ngapain lah gitu, harus punya koneksi internet. Bahkan kalau kita yang punya TV dan ada channel net ya gampang aja, tinggal buka net, nonton, selesai itu. By the way ini masalah tentang ini ya, hak siar yang kayak gini ini sebenarnya udah gue suarakan dari kapan tahu ya, dari 2 tahun yang lalu, bahkan dari tahun 2018, ketika orang-orang pada marah soal ini bulu tangkis, bahkan program bulu tangkis BWF yang yang tayang di TV terestrial doang, dan mereka yang pakai parabola pada ngamuk-ngamuk gitu, kok di parabola diacak sih, kita kan nggak bisa nonton tuh lewat parabola. Ya kalau misalkan lu punya TV biasa mending nonton di TV biasa aja sih, ngapain juga ribet pakai parabola juga gitu kan. Ayo kembali lagi, kenapa nggak bisa ditayangin di parabola, karena itu mungkin karena itu ada perjanjiannya, yang dimana kalau misalkan perjanjian itu nggak dipenuhi, bakal kepercayaan untuk nayangin event itu akan dicabut, kepercayaannya akan dicabut. Sehingga kenapa nggak bisa ditayangin di parabola itu karena mereka mematuhi perjanjian yang memang udah disetujui. Kalau mereka melanggar perjanjian, ya akibatnya dari lu sendiri nggak bisa nonton acara itu kan. Bayangin aja nih, amit-amit ya, kalau misalkan nih Premier League kan dari Mola TV ngasih ke net nayangi, yang perjanjiannya harusnya tayangnya cuma terestrial, tapi net memaksakan untuk nayanginya di digital, entah di OTT lah, entah di YouTube lah, entah di platform lain, ataupun bahkan di parabola bahkan. Kalau itu sampai kejadian, ya yang rugi itu lu sendiri gitu yang protes. Ya rugi juga lu sendiri. Konsekuensinya kalau misalkan sampai melanggar adalah kepercayaannya Mola TV pada net bakal dicabut. Yang kedua, lu nya akan ngambek juga karena lu nggak bisa nonton Premier League lagi setelah net kehilangan kepercayaannya. Nah, udah paham nggak nih? Udah kebakar gak nih otak kalian? Gara-gara ngomong kayak gini udah agak-agak belibet. Tapi intinya gini aja deh. Tapi intinya lu sebagai seorang yang memang sering kali nonton pertandingan hanya lewat parabola, mulai coba kembali membuka pikiran kalian. Kalau kalian mau nonton olahraga secara bebas tanpa ada halangan, TV terestrial adalah solusinya. Kalau misalkan ntar ada alasan kayak sinyalnya nggak kuat, bukan sinyal kuat, sinyalnya lemah kalau misalkan di daerah gue karena pemancarnya jauh gitu kan, ada teknologi yang namanya booster, kenapa kalian nggak pakai booster? Terus ada lagi, kalau misalkan pakai booster gambarnya nggak karuan, ada banyak semutnya, gimana nih? Jawabannya ya tinggal kalian pakai televisi terestrial secara digital. Maksudnya bukan parabola ya, yang dimaksud digital ini bukan parabola, tapi kayak lu tau gak teknologi, mungkin sebenarnya ini udah mau digencarkan oleh pemerintah ya masalah TV digital ini. Jadi TV digital ini pemakaiannya kita cuman pakai antena doang, kita cuma nambah decoder untuk nge-convert dari sinyal analog yang ada di antena biasa menjadi digital, sehingga nantinya setelah sinyal itu masuk ke decoder kemudian disalurkan ke TV, gambarnya akan jernih dan nggak ada lagi semut-semut berkeliaran lah gitu. Kemudian kalau misalkan TV kalian udah support digital aja, nggak usah pakai decoder, kalian pasang antena, udah selesai, gampang, right?
itu itu udah gue bahas semuanya ya, oke.